di akhir Ramadan ada 3 air mata yang mengalir. Ini pasti terjadi dan kita sudah menyaksikan. Tapi kita harus berusaha tidak termasuk air mata yang disebut air mata penderitaan. Nah, pertama, air mata kerugian. Yang kedua, air mata kesedihan. Dan yang ketiga, sesuai dengan tema kita, adalah air mata kemenangan. Jadi pengennya menang, jangan sampai sedih, jangan sampai rugi. Nah, yang pertama, air mata kerugian bagi seorang muslim yang sehat walafiat, namun di bulan Ramadan tidak berpuasa, bahkan melakukan perbuatan maksiat, maka ia mendapat dosa yang besar. Tanpa menyebut nama dan siapakah dia, itu kita saksikan. Masya Allah, tidak ada uzur bagi dia untuk tidak berpuasa. Wajib dia berpuasa, tapi dia tidak berpuasa, bahkan melakukan perbuatan maksiat. Kita berlindung kepada Allah SWT dari air mata yang pertama ini. Tentu kita tidak termasuk di dalamnya, karena kita melaksanakan puasa, seruan kepada orang-orang yang beriman. Ini yang pertama, kita berlepas diri. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama. Saya tidak rincikan ya apa jenis perbuatan maksiatnya, ya macam-macam lah ya. Masya Allah, di bulan Ramadan melakukan maksiat dia mendapat dosa yang sangat besar, maka dikatakan dialah orang yang terlaknat. Padahal kita tahu kan, di bulan Ramadan itu futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa subidati syayatin, dan setan pun dibelenggu, tapi tidak berpengaruh bagi diri dia. Bahkan kadang-kadang apa itu? Kalau bahasa kita apa itu ya? Malah ditonjolkan gitu maksiatnya gitu ya. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Dan ini orang muslim. Maka beda muslim dengan mukmin, itu beda kelas gitu. Muslim hanya identitas diri alias KTP. Ada kalimat plesetan, nanti yang masuk surga cuma KTP-nya. Itu plesetan ya, bukan diungkapkan secara serius. Ini yang kedua, air mata kesedihan. Ini berlaku bagi siapa? Seorang muslim yang menunaikan ibadah puasa namun melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya atau tidak selazimnya dia lakukan. Tapi dia lakukan itu. Nggak apa-apa, ini kan dosa kecil. Ini nggak batalin puasa, Masya Allah. Jangankan melakukan perbuatan dosa, yang makruh pun mesti ditinggalkan tuh. Seperti sudah sering kita dengar ya. Naumus shaim ibadatun, yang hadisnya lemah itu. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Akhirnya salah makna gitu ya. Tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Itu pun tidak tepat itu, nggak ada perjuangannya. Alias itu puasanya anak TK atau puasa anak yang masih belajar gitu ya. Tetapi bukan berarti nggak boleh tidur. Silahkan tidur, nilainya ibadah juga dalam rangka relaksasi. Tapi khusus 10 malam terakhir ini kita memang disyaratkan untuk menghidupkan malam-malam yang sudah kita kaji di kesempatan yang lalu pada hari Senin. Amalannya adalah menghidupkan ibadah malam ya. Kemudian infak sedekah. Kemudian menjaga kesabaran dan menebarkan kepedulian lewat amal soleh, amal ma'ruf nahi munkar. Nah, ini satu hal yang sangat menyedihkan bagi orang yang melakukannya. Di akhir Ramadan saat malam takbiran, terkenanglah dia dengan sebuah pertanyaan, yang sudah aku lakukan selama bulan puasa ini diampuni Allah atau tidak? Apakah aku dapat pahala yang sempurna? Apakah tidak? Langsung bisa dijawab itu. Muncullah kesedihan, sedih ya, malam takbiran dosa belum diampuni, pahalanya nggak sempurna. Ini potensi banyak terjadi pada seorang muslim yang berpuasa. Kenapa itu terjadi? Faktornya biasanya lewat lidahnya atau tutur katanya. Maka ada rambu-rambu.
Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa orangnya yang puasa tapi tidak mau menahan tutur katanya, bahkan dia melakukannya dalam bentuk caci maki, kalimat-kalimat kezaliman kepada orang lain, kalimat dusta, maka tidaklah Allah memerlukan dia menahan lapar dan dahaganya. Sayang ya Pak ya, puasa cuma dapat lapar dan dahaga. Rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa sungguh menyedihkan, hanya sekedar dapat lapar dan dahaga. Maka pertanyaannya, gugur pahalanya dan belum diampuni dosanya. Kita berlindung kepada Allah. Ustaz gimana nih? Sudah 2 hari ya kita puasa ya. Gimana nih? Terima nggak puasa kami? Kita tentunya bisa menyempurnakan. Lewat apa? Lewat amalan taubat. Hari yang tersisa kita sungguh-sungguh mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita diampuni, diberikan keutamaan, dan kita ingin masuk di kelompok yang ketiga, yaitu air mata kemenangan. Bagi siapa? Bagi seorang muslim yang berpuasa dengan baik dan benar, alias berpuasa lahir dan batin, mengisi hari-hari Ramadannya dengan berbagai amal soleh sesuai yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya puncaknya adalah ketika kita fokus berkhalwat kepada Allah di 10 hari terakhir. Kita tidak lihat dunia luar lagi nih. Jendela luar tutup dulu. Makanya yang bisa mengambil cuti untuk memfokuskan di menit-menit berakhirnya hari-hari Ramadan itu luar biasa. Alhamdulillah, Ustaz nggak bisa 10 hari Ustaz, seminggu, nggak bisa 5 hari, 3 hari, jangan lagi tidak sama sekali. Sebagaimana dalil yang sudah sering disampaikan untuk meraih menggenggam karunia Lailatul Qadar yang sesungguhnya hanya Allah SWT yang Maha mengetahui itu. Kita hanya menyempurnakan ikhtiar, menghambakan diri kepada Allah, melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rinciannya sudah dikaji di kesempatan yang lalu. Saya hanya menambahkan sedikit bahwa kita tidak hanya mencukupkan ibadah yang wajib saja. Yang wajib itu barangkali kita istiqjal, tergesa-gesa. Barangkali kita kurang khusyuk. Barangkali ada sesuatu yang menghambat ikhlasnya kita ya. Sebab amalan itu hebatnya seperti apapun, kalau bukan semata-mata karena mengharap ridha Allah SWT, ada potensi amalnya akan terbang bagaikan debu. Maka kita luruskan niat kembali sebagaimana ikrar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dari sudut pandang niat. Sempurnakan dengan apa? Menutup kekurangan kita dengan amalan-amalan sunnah. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku semakin mencintainya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari, dan ini termasuk kategori hadis qudsi. Super mutawatir gitu kira-kira ya. Masya Allah. Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku semakin mencintainya. Cinta yang tak bertepi, luas tanpa batas, penuh keindahan dan kebahagiaan adalah cinta dari Allah Azza wa Jalla. Semoga kita meraih cintanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saudaraku penduduk surga pecinta ilmu, kira-kira kita sudah siap belum nih ngambil yang ketiga ini, air mata kemenangan ini? Insya Allah.